Apa yang ada di benak kalian ketika mendengar tentang organisasi OKI? Organisasi Kerjasama Islam atau yang sering disingkat dengan OKI adalah sebuah organisasi internasional terbesar kedua setelah PBB. Saat ini Organisasi Kerjasama Islam memiliki sebanyak 57 negara anggota. Lebih lengkap tentang OKI, inilah videonya. Kembali lagi di channel Invoice Indonesia, channel yang mungkin bisa menambah wawasan dan informasi yang belum kalian ketahui. Organisasi Kerjasama Islam atau yang dalam bahasa Inggris dikenal sebagai Organization of Islamic Cooperation adalah sebuah organisasi internasional yang didirikan pada tahun 1969 yang saat ini memiliki sekitar 57 negara anggota dengan 49 negara menjadi negara dengan mayoritas Muslim. Organisasi tersebut menyatakan bahwa itu adalah suara kolektif dunia muslim atau komunitas muslim dan bekerja untuk menjaga dan melindungi kepentingan dunia muslim dalam semangat mempromosikan perdamaian dan harmoni internasional. Organisasi OKI memiliki delegasi tetap di Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB dan Uni Eropa. Bahasa resmi yang digunakan oleh organisasi ini adalah bahasa Arab, Inggris, dan Prancis. Dengan jumlah anggotanya, OKI merupakan organisasi terbesar kedua di dunia setelah PBB. Negara-negara anggota dari organisasi OKI tersebar di 4 benua, seperti benua Afrika, Asia, Eropa, dan Amerika. Sejarah OKI. Organisasi Kerjasama Islam didirikan berdasarkan keputusan pertemuan puncak konferensi Islam yang dihadiri oleh 24 perwakilan dari negara-negara mayoritas Muslim di kota Rabat, Maroko pada tanggal 25 September tahun 1969 yang bertepatan dengan tanggal 12 Rajab tahun 1389 Hijriah. Dalam konferensi tersebut, sebuah resolusi disahkan. Resolusi tersebut menyatakan bahwa pemerintah Muslim akan berkonsultasi dengan maksud untuk mempromosikan di antara mereka sendiri kerjasama yang erat dan bantuan timbal balik di bidang ekonomi, ilmiah, budaya, dan spiritual yang diilhami oleh ajaran Islam yang abadi. 6 bulan kemudian, pada bulan Maret tahun 1970, Konferensi Islam Tingkat Menteri Luar Negeri atau KTM untuk pertama diadakan di kota Jeddah, Arab Saudi. Pada tahun 1972, organisasi Konferensi Islam didirikan. Pada tanggal 28 Juni tahun 2011, selama pertemuan Dewan Menteri Luar Negeri ke-38 di kota Astana, Kazakhstan, organisasi tersebut mengubah namanya dari Organisasi Konferensi Islam menjadi Organisasi Kerjasama Islam seperti yang kita kenal saat ini. Tujuan Organisasi Kerjasama Islam dibentuk antara lain adalah meningkatkan solidaritas Islam di antara negara anggota, mengkoordinasikan kerjasama antar negara anggota, mendukung perdamaian dan keamanan internasional, melindungi tempat-tempat suci Islam, serta membantu perjuangan dan pembentukan negara Palestina yang merdeka dan berdaulat. Organisasi Kerjasama Islam memiliki pusat administrasi atau bisa disebut juga markas besar di kota Jeddah, Arab Saudi. Selain kantor pusatnya yang berada di kota Jeddah, OKI juga memiliki beberapa kantor perwakilan yang berada di beberapa kota besar di dunia, seperti New York, Jenewa, Brussels, Irak, Kabul, dan Jakarta. Pembentukan Organisasi Kerjasama Islam atau OKI awalnya dilatar belakangi keprihatinan negara-negara Islam atas berbagai masalah yang dihadapi oleh umat Islam. Salah satu faktor pemicu dan latar belakang berdirinya Organisasi Kerjasama Islam adalah peristiwa pembakaran Masjid Al-Aqsa di kota Yerusalem pada tanggal 21 Agustus tahun 1969. Diketahui aksi pembakaran tersebut dilakukan oleh seorang turis asal Australia yang bernama Dennis Michael Rohan. Dalam beberapa menit, ratusan warga Palestina yang melihat kebakaran tersebut, baik Muslim maupun Kristen, berkumpul untuk menyelamatkan sebanyak mungkin artefak di masjid dan mencoba menghentikan kebakaran. Api baru dapat dipadamkan sekitar 3 atau 4 jam setelah kebakaran berlangsung. Kebakaran tersebut menyebabkan kerusakan pada mimbar dan sebagian atap kayu yang sudah berusia 800 tahun. Pelaku pembakaran ditangkap oleh kepolisian setempat sekitar 36 jam setelah melancarkan aksinya.
Ketika diperiksa oleh pihak keamanan Israel, Rohan menyatakan bahwa dirinya tidak takut mengungkapkan motifnya untuk melakukan tindakan kejahatan tersebut. Dia malah mengaku bahwa dirinya sebagai utusan Tuhan. Rohan mengatakan ingin mempercepat kedatangan Yesus Kristus yang kedua, yang menurutnya hanya dapat dicapai dengan membiarkan orang Yahudi membangun sebuah kuil di tempat Masjid Al-Aqsa, di mana diklaim bahwa di tempat itu dahulu merupakan kuil yang didirikan oleh Nabi Sulaiman. Dia kemudian diadili oleh pengadilan Israel dan dinyatakan mengalami gangguan jiwa dan kemudian dikirim ke rumah sakit jiwa selama 5 tahun. Setelah peristiwa tersebut pada tanggal 25 September tahun 1969, dalam konferensi yang diadakan bersama 24 negara-negara mayoritas Islam di kota Rabat, Maroko, mengesahkan sebuah resolusi atau yang dikenal juga sebagai Deklarasi Rabat, yang menyatakan bahwa pemerintah Muslim akan berkonsultasi dengan maksud untuk mempromosikan di antara mereka sendiri kerjasama yang erat dan bantuan timbal balik di bidang ekonomi, ilmiah, budaya, dan spiritual yang diilhami oleh ajaran Islam yang abadi. 6 bulan kemudian pada bulan Maret tahun 1970, Konferensi Islam Tingkat Menteri Luar Negeri atau KTM untuk pertama diadakan di kota Jeddah, Arab Saudi. 30 negara menjadi anggota OKI. Tunku Abdul Rahman, Perdana Menteri Malaysia, terpilih sebagai Sekretaris Jenderal. Konferensi pertama ini kemudian menetapkan Jeddah sebagai lokasi sekretariat. Pada tahun 1972, sebuah pertemuan lanjutan di Jeddah menghasilkan piagam organisasi. Piagam ini dengan tegas menyebutkan bahwa pembentukan OKI ditujukan untuk terus bekerja sama, saling membantu dalam hal ekonomi, kebudayaan, dan spiritual dengan landasan ajaran Islam yang abadi. Tujuan pendirian organisasi ini juga dilanjutkan dengan kesepakatan negara-negara anggota untuk saling menjaga solidaritas perdamaian dan keamanan internasional, serta meningkatkan pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pertemuan di Jeddah melibatkan 30 negara anggota pertama OKI. Meskipun Indonesia adalah salah satu negara yang terlibat pada konferensi yang diadakan sejak tahun 1969, namun Indonesia sempat menolak untuk menjadi anggota karena berdasarkan Undang-Undang tahun 1945 Indonesia bukan negara Islam. Selain itu, politik luar negeri yang bebas aktif dinilai bertentangan dengan tujuan pendirian OKI yang berdasarkan nilai-nilai Islam. Baru pada bulan Desember tahun 1991, ketika Presiden Soeharto menghadiri KTT OKI ke-6 di Senegal, peran Indonesia dalam OKI mulai aktif. Selain itu, beberapa kiprah Indonesia dalam OKI diantaranya adalah ikut mendukung kemerdekaan Bangladesh dari Pakistan, membela Pakistan dalam konflik dengan India, mendukung percepatan pertikaian Moro dengan pemerintah Filipina, serta memperjuangkan kedaulatan Palestina dan masih banyak lagi. Itulah sedikit ringkasan tentang Organisasi Kerjasama Islam atau OKI. Terima kasih sudah menonton dan tunggu video dari kami selanjutnya.